Peristiwa carok maut yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur membuat geger. Detik-detik peristiwa carok itu pertarungan dengan senjata tajam viral di media sosial pada Jumat malam 12 Januari lalu. Dalam video yang beredar terlihat sejumlah pria yang membawa senjata tajam terlihat saling serang. Matanjar. Itu lagi polisi. Insiden berdarah itu terjadi di Desa Banyuanyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan. Nyawa 4 orang melayang dalam kejadian brutal tersebut. 5-10 orang di TKP. Ya. Tapi yang turun ke arena itu? Tapi yang turun ke arena itu kurang lebih 4-5 orang. Ya. 5 orang terjadilah duel di situ. Ya, mengakibatkan 4 orang ini meninggal. Yang 3-nya meninggal di tempat, yang 1 meninggal di perjalanan menuju Puskesmas Tanjung Bumi. Yang sulit dinalar akal sehat, pertikaian carok yang menelan nyawa 4 orang itu sebenarnya dipicu oleh masalah sepele. Polisi menyebut pelaku tersinggung oleh ulah para korban, hingga terjadilah duel dengan menggunakan senjata tajam pada hari itu juga. Ini sempat cekcok mulut, ya, karena mungkin menegur ya pengendara motor ini sehingga terjadi cekcok mulut dan ada penganiayaan di sana. Karena korban ini tidak puas, maka ditantanglah, disuruh kalau kamu berani pulang ambil senjata, katanya kan. Ternyata pelaku ini meladeni, ya, pulang ke rumah dan di perjalanan ketemu dengan saudaranya dan mengajak saudaranya untuk ke rumahnya mengambil 2 buah celurit. Dan pada saat di rumah sempat izin juga sama orang tuanya sebenarnya. Orang tuanya melarang, nggak usah pergi. Tapi pelaku ini tetap maksa untuk ke TKP. Ketika sampai di TKP awal tadi di tempat cekcok mulut, motor adiknya belum berhenti full. Salah satu saudaranya ini sudah lompat, sudah langsung masuk ke tengah arena untuk melakukan duel. Polisi telah menangkap 2 pelaku yang merupakan kakak beradik. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Yang megang siapa kamu? Yang megang adiknya Mas Tedam. Pegang. Itu Matanjar mukul saya, adiknya ngeluarin celurit. Itu saya pegang celuritnya. Goncengan berarti. Iya. Matanjar sama adiknya itu. Iya, Ini megang celuritnya. Ya, pegang sampai bawa orang itu, Pak. Terus sampai kamu bisa balik ke rumah apa? Itu dilelah sama orang, dia masih ngancam gitu. Kalau mau carok sama saya sekarang juga gitu. Pertarungan maut yang menewaskan 4 orang itu sontak menambah panjang peristiwa carok maut di tanah Madura. Apa yang terjadi di Bangkalan Madura merupakan bentuk carok, di mana carok merupakan perseteruan atau perkelahian antara orang Madura dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit. Dan biasanya juga di dalam carok itu melibatkan banyak pihak, karena itu korbannya biasanya juga cukup banyak. Oleh karena itu menurut saya carok ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktornya adalah minimnya edukasi masyarakat tentang bahaya carok, dan yang lainnya adalah masyarakat sendiri minim juga tentang pendidikan, khususnya pendidikan hukum, bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga penyelesaian terkait dengan hubungan antar warga diselesaikan secara hukum, secara aturan yang berlaku di negara Indonesia. Oke, Rama. Pada November 2023 lalu, aksi carok terjadi pada siang bolong di tengah jalan. Insiden yang berlokasi di Desa Dumajeh, Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, dipicu dendam kesumat. 1 orang korban terluka parah. Kasus carok mengerikan ini juga terjadi di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Jember, Jawa Timur pada September 2023. 5 orang terlibat adu senjata tajam karena masalah sengketa tanah.
Akibat kejadian itu 1 orang tewas dan 3 orang terluka. Bulan Juni 2023 juga menjadi catatan kelam peristiwa carok berdarah di Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. 2 orang tewas dan setidaknya 5 orang terluka dalam carok massal itu. Sementara 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah oknum anggota DPRD Bangkalan. Sampai kapan perang carok akan terus terjadi? Memang ini akibat juga lemahnya dari pemerintah daerah yang selama ini terlihat seperti ada pembiaran terjadinya carok ini, budaya carok ini, sehingga budaya carok ini seperti lestari, padahal harusnya peran pemerintah daerah dan di sini juga peran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama agar secara terus menerus dan secara bahu-membahu untuk meminimalkan terjadinya budaya carok ini terus menerus. Artinya bagaimana mereka secara kolaboratif sinergitas memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan bahaya carok, dan yang terakhir bagaimana kemudian pemberian sanksi yang tegas, law enforcement kepada mereka-mereka yang selama ini masih secara terus-menerus menggunakan carok sebagai instrumen untuk penyelesaian sengketa. Padahal harusnya kita negara hukum, karena itu penyelesaiannya harus menggunakan cara-cara hukum yang berlaku di Indonesia. Boleh saja jika budaya atau semboyan daripada menanggung malu lebih baik berkalang tanah tetap dijunjung tinggi. Namun tak berarti nyawa manusia lainnya bisa diabaikan, apalagi sampai dihilangkan. Karena hukum telah menjadi aturan tertinggi di negeri ini. Jika perkelahian mengakibatkan kematian, maka harus dipertanggungjawabkan di depan hukum.